pembuatan perda itu bukan hanya dibuat semena-mena, ya. Eksekutif tapi melibatkan semua unsur. Ya, legislatif terutama karena badan pembuatan peraturan daerah itu ada di sana. Namanya Perpomperda. Dan ini juga dalam jangka panjang kita berpikir bahwa generasi muda kita ini ya siapa lagi yang menyelamatkannya kalau enggak pemerintah memberikan daya dorong, daya dukung, memfasilitasi, kemudian masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga memberikan support itu. Sehingga mudah-mudahan ke depan hal-hal yang sifatnya negatif bisa dikurangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali akan berbincang terkait pembatasan jam hiburan malam oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Sahabat Digas, kita sudah menghadirkan berbagai narasumber. Kali ini kita ke puncak. Kita akan tahu bagaimana apa dasar pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah daerah terkait pembatasan jam hiburan malam ini. Bersama saya telah hadir Kabak Hukum Pemkab Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Bapak Anwari SH MH MSI CMI. Nah, panjang bener ini, ujungnya panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, beliau merupakan tokoh muda yang sekarang merupakan tokoh yang kita nantikan gebrakannya ke depan karena sudah sebegitu panjangnya gelarnya di belakang, mudah-mudahan sudah siap untuk memimpin Tulang Bawang. Oke, Bang Anwari, seperti yang saya sampaikan tadi, ini masyarakat yang pengen tahu nih apa sih dasar dari Pemkab Tulang Bawang mengeluarkan peraturan pemerintah terkait pembatasan jam malam ini, Bang Ari. Silakan, Bang. Baik, terima kasih tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya, saudara saya Tut Yendri Channel dan rekan-rekan yang kami hormati, terus semua pemirsa dimanapun berada yang kami hormati. Mungkin saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan kenapa sih munculnya inisiasi daripada pejabat Bupati Tulang Bawang, Dr. Handes Kodratul Iwan tentunya terkait dengan katakanlah pembatasan jam hiburan malam atau kegiatan pesta hajatan di wilayah hukum atau di wilayah kompetensi hukum di Kabupaten Tulang Bawang. Pada dasarnya sebetulnya kalau spesifikasi khusus tentang pengaturan jam hiburan atau kegiatan pesta hajatan itu belum ada peraturan yang mengikat, terutama peraturan daerah atau peraturan bupati ya. Tapi dimulai diinisiasi bahwa kita ada peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib umum dan ketentraman masyarakat. Nah, dari situ pemerintah dalam hal ini bupati berupaya menginisiasi dan kemudian juga melihat hal-hal yang terjadi di lapangan tentunya atas apa yang dilihat ternyata sebetulnya bukan hiburan yang jam hiburan malamnya itu dibatasi tapi tindakan atau hiburan malam yang memicu daripada hal-hal yang rentan sekali terhadap kegiatan-kegiatan kejahatan terutama di anak muda. Kalau kita lihat lagi bahwasanya tingkat kejahatan terutama narkoba di Tulang Bawang ini sangat luar biasa saya katakan. Dan itu rilis ini bukan pribadi kita tapi ternyata nyata yang disampaikan oleh pihak-pihak kepolisian dan juga kita lihat juga setiap hari tiap hari ada acara seperti itu. Ada acara dan ada juga berita informasi tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, pemicunya dilihat adalah pemicu yang sangat krusial adalah hiburan malam yang memang sifatnya memicu dan mendorong penggunaannya. Narkoba itu, penyalahgunaan narkoba itu. Tapi kalau dia hiburan itu sifatnya kerohanian, keagamaan, agamis lah ya. Kemudian juga tentang budaya-budaya kita seperti gitar tunggal dan lain sebagainya, toh tidak ada persoalan sebetulnya. Jadi batasan itu sebetulnya sampai jam 17. Kemudian malam itu bisa sampai jam 9. Sampai jam 9, tapi jam malam itu tidak lagi musik-musik yang bernuansa
remi, koplo dan lain sebagainya yang memang itulah sebetulnya yang dimanfaatkan dan menjadi pemicu kejahatan terutama narkoba ya. Belum lagi yang kejahatan-kejahatan umum lainnya. Ya kan? Kita lihat juga bahwa banyak terjadinya keributan anak-anak muda. Ya, itu di panggung-panggung hiburan seperti itu rentan sekali. Dan itu nggak bisa dikendalikan gitu loh. Nah ini mungkin untuk melihat itu pemerintah daerah melalui PJ Bupati menginisiasi supaya hal-hal seperti ini mungkin dapat dikurangi, kemudian digantikan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan positif gitu kan. Dan ini juga dalam jangka panjang kita berpikir bahwa generasi muda kita ini ya siapa lagi yang menyelamatkannya kalau enggak pemerintah memberikan daya dorong, daya dukung, memfasilitasi, kemudian masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga memberikan support itu, sehingga mudah-mudahan ke depan hal-hal yang sifatnya negatif bisa dikurangi. Dan kemudian selain surat edaran yang dikeluarkan Bupati, ini dikeluarkan juga oleh kepolisian. Ya, bersama dengan dibuatlah nota kesepahaman yang melibatkan berbagai unsur elemen, digagas oleh kepolisian, dan memang izin-izin keramaian itu memang ranahnya kepolisian memberikan izin dengan syarat, ya kan? Nah ini ditinjau kembali, izin diberikan dengan syarat. Nah syarat-syaratnya mengakomodir daripada termasuk informasi himbauan bahwa hiburan diberikan sampai jam 17, kemudian malam pun sampai jam 9. Itu dalam konteks kalau malam bukan hiburan yang memicu seperti tadi yang saya katakan, koplo, remik dan lain sebagainya. Nah ini kurang. Tapi kalau dari pagi sampai sore itu nggak ada persoalan. Karena siang kan nggak ada persoalan. Nah itu mungkin yang memberikan inisiasi pemerintah daerah untuk berbuat itu. Nah, dengan harapan seluruh elemen dapat mendukung dengan niat positif, tentunya nantinya ke depan akan lebih baik lagi tentunya. Terutama generasi penerus bangsa kita, anak-anak muda itu yang penting lah ya. Itu yang penting menurut kami. Itu sementara Pak ini yang dapat informasi. Jadi terbitnya peraturan pemerintah ini telah melalui proses mengakomodir masukan-masukan ini, Bang Anwari. Masukan-masukan dari tokoh adat, tokoh masyarakat atau masyarakatnya sendiri ini, Bang Anwari. Ya. Jadi kalau bicara peraturan daerah khusus gitu ya, saya katakan khususon. Mengatur tentang pesta hajatan itu nggak ada. Tapi ketibung kita ada tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, Perda nomor 2 tahun 2018. Kalau bicara perda itu adalah hal yang dikeluarkan, diproduksi oleh eksekutif dan legislatif. Artinya apa? Representatif masyarakat itu ada di legislatif. Jadi dalam konteks pembahasan itu tentunya ini memang usul daripada usul inisiasi kita Tulang Bawang. Jadi pastinya melibatkan unsur terkait. Mekanisme pembuatan peraturan daerah itu dengan Permendagri nomor 83 tahun 2015 itu mekanismenya dilalui semua dengan disampaikannya judul, kemudian dibahas itu melibatkan oleh unsur terkait, Pol PP, termasuk juga dari tokoh-tokoh agama, mungkin MUI dan lain sebagainya, kita juga hukum, kemudian juga tadi ada pariwisata itu dilibatkan semua, sehingga dimuatlah peraturan itu dan disampaikan ke gubernur sehingga mendapatkan persetujuan. Itu artinya apa? Pembuatan perda itu bukan hanya dibuat semena-mena, tapi melibatkan semua unsur. Legislatif terutama karena badan pembuatan peraturan daerah itu ada di sana. Namanya Perpomperda. Nah, jadi proses itu sudah dilalui, dibahas di komisi khusus itu dilakukan pembahasan beberapa kali. Itu Pak. Ini kan sudah berjalan nih, Bang. Artinya kita sudah mulai keluarnya peraturan itu di Juni 2022. Nah, ini dikencangkan lagi dengan kehadiran PJ di Maret Maret 2023 ini. Nah, setelah berjalannya proses tentu saja sudah ada gesekan di lapangan, ada masukan. Nah, kemarin kita sudah kedatangan tamu dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda-pemuda yang memang berkecimpung di bagian seni budaya. Adakah rencana Pemda melakukan evaluasi perbaikan? Dalam hal ini kan
ada masukan-masukan dari tokoh adat dan pemuda. Bagaimana mereka bisa mengisi jeda waktu yang dibatasi oleh pemerintah daerah. Misalnya dia jam 5, kalau kita dia pukul berapa? 17.00 itu pembatasannya. Nah, ke depan ini kan mereka ingin mengisi, bagaimana mengisi kekosongan waktu itu untuk dari segi seni budaya. Tentu saja nggak bisa hanya sekedar kita isi gitu, tapi tidak ada siapa yang mengisi gitu. Adakah rencana dari Pemkab Tulang Bawang untuk kembali mengadakan ya rapat lah dalam hal untuk mewujudkan berbagai masukan ini, Bang? Ya, kami pikir pemerintah daerah dalam hal ini penjabat bupati tidak serta-merta langsung menerapkan ajakan ini langsung menjadi 100%. Tapi proses. Dengan dikeluarkan niatan itu, inisiasi itu disepakati oleh semua elemen, tentunya ini berproses. Nah, sekarang kita lihat prosesnya sudah ada kan, model-model yang sudah mulai ditampilkan di tengah masyarakat. Ya, kita lihat tuh ada jaga dhamma dan lain sebagainya. Ini udah mulai timbul. Sebetulnya nilai-nilai budaya atau kebudayaan ini sebetulnya ada. Kearifan lokal ini ada. Cuman mungkin tergerus. Tergerus, lebih rentan kepada, lebih doyan lah katakanlah, lebih doyan kepada hal-hal yang lebih happy tadi yang saya katakan, pluremik tadi. Nah, nilai-nilai ini tersingkirkan. Nah, dengan dibatasi ini, malam dibuat hal-hal mengingatkan kembali nilai itu akan tumbuh perlahan. Nah, pemerintah daerah itu memfasilitasi, mendorong. Tentunya melalui dinas teknis. Nah, ini tadi ada pariwisata. Mungkin yang tadinya sudah katakanlah pupus atau mulai sirna atau mulai tergerus tadi, itu mulai timbul kembali. Mulai timbul kembali dengan niatan tentunya bersama-sama muda-mudi yang ada, tokoh-tokoh budaya yang ada untuk bersama-sama menimbulkannya kembali, menghidupkannya kembali. Nah, kalau itu tidak ada daya dorong itu, daya dukung itu, ya pemerintah daerah juga akan menjadi sulit tentunya. Karena pemerintah daerah ini tentunya orang-orangnya tidak serta-merta memahami juga budaya-budaya itu, tapi untuk mendorong pemerintah jelas memfasilitasi. Terakhir tuh ada namanya nyupu. Itu kan model-model pemerintah daerah sudah mulai memberikan warna tentang bagaimana menumbuhkan kembali kearifan lokal itu. Nyupu kan beberapa bulan yang lalu kita lakukan. Kemudian ada dulu pukul sahur ya. Pukul sahur. Nah, pukul sahur itu juga kan budaya juga. Nah, ini jadi begitu juga. Adalah kita dulu kan kenal ada gitar tunggal klasik. Kemudian kalau dia dari segi agama itu ada rabana dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu disemarakkan lagi, dibangkitkan lagi, dan pemerintah daerah tentunya mensupport dan mendorong dan mendukung. Nah, kalau untuk event-event saya pikir nantilah berkolaborasi, saya pikir, karena kaitannya dengan perencanaan. Kalau kita bicara tahun depan harus ada begini, perencanaan juga. Jadi kan perencanaan juga. Nah, kembali tadi saya pikir pemerintah daerah pasti hadir di situ. Oke, kita istirahat sejenak. Kita akan kembali di Digas bersama Tudi Endi. Oke, kembali bersama saya di Digas bersama Tudi Endi. Kita lanjut perbincangan kita dengan Bang Anwari. Bang Anwari, setelah peraturan ini diterapkan di lapangan di tengah masyarakat, banyaklah hal yang terjadi, ada pro ada kontra. Nah, apa hal yang mau disampaikan Bang Anwari terkait hal ini di lapangan, Bang Anwari? Ajakan masyarakat seperti apa? Ya, baik. Kalau menurut hemat kami tentunya memang semua kebijakan itu tentunya ada pro dan kontra. Tidak mesti harus semua kebijakan itu harus langsung diterima masyarakat tentunya. Tapi yakinlah bahwa yang dikeluarkan pemerintah kemudian bersama dengan seluruh elemen ini, terutama Forkopimda ini sudah dinilai, sudah diberikan informasi, masukan berbagai macam elemen. Kami yakinlah bahwa itu arah positifnya lebih dominan, arah positifnya. Dan kemudian juga ini tidak juga mengenyampingkan atau mengucilkan daripada pelaku-pelaku usaha, tidak. Karena pelaku usaha juga, contoh pelaku usaha taruh, organ itu tidak jadi kendala, tidak jadi persoalan. Nah, itu sudah dilihat. Kemudian
keluarnya edaran juga serta merta juga ditindaklanjuti dengan tadi yang kami katakan harus langsung seperti kita membalikan telapak tangan. Ada proses-proses namanya sosialisasi, diberikan informasi. Nah, himbauan-himbauan ini bukan hanya di tataran kabupaten saja, disampaikan melalui kecamatan, kalau di kepolisian itu melalui polsek, kemudian turun lagi ke kampung ke RT, sehingga seluruh masyarakat harus mengetahui dulu. Nah, ketika ini diketahui bersama, tadi muncul yang dikatakan muncul bahwa ada pro ada kontra. Nah, di tengah perjalanan dan kita lihat juga evaluasinya di Januari dikeluarkannya edaran, kemudian ditindaklanjuti di Juni 2023 itu sudah menunjukkan hal-hal yang lebih positifnya. Di tengah masyarakat pun toh prosesi yang sifatnya sakral dalam arti dengan agama itu bisa berjalan, kemudian nilai budaya juga bisa timbul, tetap muncul, tetap bisa dilakukan, maksudnya tambah muncul malah kan gitu loh. Bukan berarti dengannya ada pembatasan lalu ini dirugikan, di sisi lain di sini dikucilkan, kemudian nilai-nilai yang lain juga terhambat, tidak. Justru inilah yang dievaluasi setelah sekian bulan. Tadinya Januari, Juni diinisiasi oleh Polres dilakukan kesepakatan kembali. Nah, ini justru nggak banyak lagi informasi bahwa kejadian begini-begini tidak lagi. Justru mereka mendorong justru untuk dapat lebih tegas. Nah, lebih tegas karena mereka mungkin sudah berpikir, masyarakat sudah berpikir mulai berpikir bahwa generasi penerus tadi itu yang harus kita lihat dalam jangka jauh, dalam jangka panjang, bukan hanya selesai dengan ini. Kalau kita berbuat acara itu paling tinggi seminggu sih, tapi dampak seminggu itu kalau kita ini akan pupus kita di masa depan. Generasi-generasi yang berlian, generasi yang Z yang sudah mulai sirna dengan nilai-nilai budaya dan dengan keagamaan ini kan ya kan, karena kita tetap bicara membangun generasi muda itu dengan IPTAK, bukan hanya dengan ilmu teknologi saja, tapi ketakwaan, agama, dan budaya itu juga harus tetap dipertahankan nilai-nilainya. Itu. Oke. Sahabat Edi, kita telah mendengar pemaparan dari Kabak Hukum kita, Bang Anwari. Segala niat, segala peraturan pemerintah memang sudah melalui berbagai proses, dan ini tentu saja akan menimbulkan pro kontra. Namun hal yang baik ini tidak akan berjalan lancar jika tidak didukung oleh semua pihak. Kita sebagai masyarakat, siapapun yang harus ikut di sini, ikut supaya bisa menyelamatkan generasi muda. Seperti yang disampaikan Bang Anwari tadi, generasi yang IPTAK. Artinya generasi yang bisa diharapkan ke depan menjadi kebanggaan Kabupaten Talang Bawang. Demikian dialog lugas kita pada hari ini. Saya rasa semua narasumber telah kita hadirkan, dan bagaimana masyarakat akan menilai dari hasil tayangan kami. Demikian tayangan kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.